RSMY dimanapun Anda berada, senang sekali dapat berjumpa lagi dalam program edukasi Ngobras, Ngobrol Asik Sehat, suatu program yang dapat memberikan sahabat banyak informasi dan tips-tips kesehatan langsung dari ahlinya. Ngobras episode kali ini kita akan ngobrol mengenai bijak dalam penggunaan antibiotik. Pengobatan infeksi tidak terlepas dari penggunaan antibiotik, yang mana antibiotik akan diberikan oleh dokter ketika pasien sudah mendapatkan diagnosa terinfeksi bakteri. Nah, seringkali masyarakat belum memahami sepenuhnya apa itu antibiotik dan manfaatnya, serta cara bijak apa yang sebaiknya dilakukan ketika mengkonsumsi antibiotik. Nah, oleh karena itu, pentingnya edukasi kepada masyarakat terhadap antibiotik supaya masyarakat lebih memahami penggunaan antibiotik pada terapi pengobatan, sehingga terapi dapat berjalan maksimal sesuai yang diharapkan. Telah hadir bersama kita kali ini narasumber dari instalasi farmasi RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu, Ibu Apoteker Setiati Jatiningsih, Sarjana Farmasi Master of Science. Beliau adalah salah satu apoteker klinis di RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. Sebelumnya nih, boleh dong yang belum subscribe, segera subscribe YouTube PKRS RSMY, lalu jangan lupa like, komen, dan juga share, serta nyalakan notifikasi agar sahabat tidak ketinggalan informasi kesehatan menarik lainnya yang akan kami bagikan. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Apoteker Setiati. Selamat pagi Ibu Yati. Selamat pagi Mbak Rima. Kabarnya, Ibu? Alhamdulillah sehat. Mbak Rima gimana? Alhamdulillah sehat. Semoga kita selalu sehat supaya bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik Ibu, kita langsung saja ya Bu ya. Boleh. Baik Ibu Yati, tema kita hari ini adalah bijak dalam penggunaan antibiotik. Nah, seperti kita ketahui, kita sudah sering kali mengkonsumsi antibiotik. Namun antibiotik itu apa definisinya Bu? Oh baik, antibiotik itu biasanya adalah obat yang diresepkan oleh dokter, di mana obat ini digunakan pada penyembuhan penyakit infeksi ya. Tapi di sini penyakit infeksi yang dikarenakan oleh bakteri. Oke baik, jadi penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Ya, ya. baik. Untuk contohnya Bu Yati, apa sajakah contoh dari antibiotik itu? Contoh antibiotik tentunya banyak sekali ya. Kalau misal dari berdasarkan golongan, ada beberapa golongan. Yang pertama itu seperti golongan penisilin. Ini yang sangat sering dikenali masyarakat ya, amoksisilin. Kemudian dari golongan cefalosporin ada cefadroxil, cefixim. Kemudian ada golongan yang lain misalnya makrolida, biasanya golongan ini eritromisin, kemudian azitromisin, dan untuk yang golongan aminoglycoset biasanya digunakan di rumah sakit dalam bentuk injeksi, karena untuk golongan aminoglycoset seperti gentamisin ini tidak ada oralnya, tidak ada tabletnya, jadi bentuknya dia injeksi. Golongan yang lain tentu banyak yang lebih antibiotik lebih luas spektrumnya seperti garbamapenem, itu contoh obatnya meropenem. Ini juga digunakan di rumah sakit dengan peresepan dokter dan bentuk sediaannya injeksi, tidak dalam bentuk tablet seperti itu. Itu kalau dari golongan. Kalau dari jenis sediaan antibiotik itu ada topikal. Topikal artinya dia dipakai secara lokal, seperti contohnya salep. Kemudian dari oral, oral ini ada sirup, kemudian ada tablet. Kemudian yang ketiga, yang injeksi tadi yang biasanya digunakan di rumah sakit, seperti baik, itu. Ibu. Itu adalah contoh-contoh dari antibiotik. Nah, sekarang antibiotik itu kapan bisa digunakannya, Bu? Sekarang banyak banget masyarakat kita kalau misalkan dikit-dikit sakit langsung tembak antibiotik. Apakah benar seperti itu atau memang sudah ada waktunya ketika kita harus mengkonsumsi antibiotik? Jadi di sini antibiotik ini digunakan pada pasien yang melalui resep dokter ya. Jadi nanti dokter akan melihat apakah infeksi yang dialami pasien ini karena bakteri. Karena ada beberapa infeksi misal kayak flu biasa itu kan virus, kemungkinan tidak perlu antibiotik. Jadi memang pada waktu diputuskan penggunaan antibiotik ini harus melalui dari diagnosa dokter dan diresepkan oleh dokter. Berarti tidak semua penyakit itu minumnya antibiotik itu Bu ya? Iya benar. Karena harus didiagnosa dulu sama dokter dan harus infeksi bakteri gitu. Oke, berarti tetap harus dengan resep dokter ya Bu ya. Terus kalau misalkan seperti itu, apakah antibiotik itu bisa dibeli secara bebas Ibu? Tentunya tidak, tentunya kita harus berobat dulu ke dokter ya. Kalau di M. Yunus kita punya poli penyakit dalam atau poli anak, kalau ada keluhan di badan. Jadi di situ nanti dokter akan meresepkan obatnya. Dan resep ini
akan dibeli di apotek. Jadi tidak bisa dibeli bebas, harus dengan resep dokter. Antibiotik ini kan termasuk obat keras ya, bisa dilihat di lingkarannya, lingkaran merah dengan tanda keras. Jadi kita tidak boleh sembarangan dalam memperolehnya. Misalkan masyarakat tuh kadang-kadang ya beberapa kasus kayak mau langsung ke apotek, langsung beli antibiotik ini, antibiotik itu, berarti tidak boleh seperti itu ya? Tidak boleh, karena belum tentu penyakitnya itu infeksinya karena bakterinya. Betul sekali, baik Ibu. Terus satu lagi Ibu, sering kali kalau kita dapat antibiotik, minumnya sampai habis ya, itu karena apa Ibu? Oh iya, ini untuk antibiotik memang dia aturan pakainya harus dihabiskan. Jadi nanti dari resep dokter itu ada 5-7 hari, bahkan ada kalau infeksinya memang berat sampai berbulan-bulan ya, beberapa penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri bisa jadi sampai berbulan-bulan meresepkannya, tergantung jenis infeksinya. Dan memang harus diminum sampai habis karena ada resiko terjadinya resistensi kalau kita tidak benar dalam penggunaan obatnya. Jadi resistensi di sini adalah nanti bakteri ini tidak akan mempan lagi terhadap pengobatan antibiotiknya, dan ini akan merugikan bukan hanya kita, tapi akan secara global merugikannya, seperti itu. Baik, tadi yang Ibu sempat singgung adalah pengobatan yang secara berbulan-bulan. Itu pengobatan apa seperti contohnya Ibu? Ada beberapa infeksi atau penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang memang bakterinya yang bebal ya, yang memang kuat. Jadi harus ada gabungan beberapa antibiotik dan berbulan-bulan. Seperti contohnya TB. Penyakit TB itu disebabkan oleh bakteri. Sehingga pengobatannya adalah dengan antibiotik, dan tidak cukup 1-2, kadang-kadang tergabung beberapa obat antibiotik tiga buat kombinasi. Ada fase awal 2 bulan, kemudian fase lanjutan 4 bulan. Jadi ini benar-benar harus diperhatikan, jangan sampai pada waktu kita sudah baikan tiba-tiba kita menghentikan sendiri pengobatannya, akan fatal terjadinya resistensi. Itu ternyata kasusnya lumayan cukup banyak juga ya Bu ya, pasien dengan yang resistensi obat gitu ya, resistensi obat TB maksud saya. Lumayan, dan memang untuk obat TB, kasus pasien TB ini kan di M-Yunus ya, rujukannya tertinggi. Jadi kebetulan Ibu juga mengikuti mengenai obat-obat TB MDR, ternyata bahwa resiko terjadinya resistensi itu sangat tinggi, dan akhirnya pasien akan membutuhkan antibiotik yang lain yang lebih kuat dan pengobatannya lebih lama resikonya, seperti itu. Berarti memang tidak boleh disepelekan ya Bu ya, kalau misalkan merasa sudah enakan jangan langsung berhenti, tapi tetap harus sampai habis. Benar, karena pengobatan itu tentu punya tujuan terapinya, dan ini sudah ditetapkan oleh dokter biasanya berapa hari atau bahkan berapa bulan dalam meminum obat antibiotik tersebut. Berarti kalau misalkan kita minum obat nih Bu ya, terus ketika kita minum nggak ada perubahan ke arah lebih baik, misalnya minum antibiotik, bisa jadi apakah itu sudah resisten Ibu? Perlu dievaluasi lagi apakah memang pemilihan obatnya memang sudah tepat antibiotiknya. Jadi antibiotik ini secara aturan sebenarnya ada jangka untuk evaluasi penggunaan 3x24 jam. Memang kalau tidak ada berespon, biasanya kita harus balik lagi ke dokter untuk kontrol kembali, cek kembali apakah memang infeksi kita sesuai dengan obat yang sudah kita minum, seperti itu. Jadi sangat-sangat berisiko juga ya. Belum tentu sih karena resistensi ya, karena resistensi ini tidak terjadi sehari 2 hari, dia prosesnya lama. Tetapi kalau pada waktu sudah terjadi resistensi, itu yang dirugikan tidak cuma kita, tetapi global yang akan dirugikan. Baik Ibu. Terus Ibu, kalau terkadang ketika mungkin sahabat RSMB juga mungkin ketika mengkonsumsi antibiotik itu nanti terasa seperti agak mual ataupun sampai muntah atau mungkin pusing gitu Bu. Apakah itu memang ada hubungannya dengan konsumsi antibiotik? Rata-rata memang untuk antibiotik ini ada efek samping. Ini agak membuat perut pedih. Sebenarnya kita pada pasien biasanya kita berikan edukasi kalau sesudah meminum obat antibiotik sesudah makan. Tetapi perlu kita lihat apakah kalau sudah aturan minumnya benar ya sesudah makan, tetap terjadi perut pedih, apalagi kepala pusing, mual muntah. Ini bisa jadi ada
efek samping jadi antibiotik tersebut. Jadi perlu nanti diklarifikasi lagi ke dokter apakah memang terjadi efek samping, karena beberapa pasien memang dia resiko efek sampingnya lumayan tinggi seperti itu. Ya, nanti bisa dokternya akan mengganti ke antibiotik lain yang lebih bisa diterima oleh badan kita seperti itu. Karena tiap orang berbeda-beda. Ada orang yang dia lumayan kebal terhadap efek samping obat, ada yang sangat sensitif terhadap efek samping obatnya. Oke, berarti ketika merasakan gejala boleh nanti dikonsultasikan ya Bu ya. Boleh. Ketika sudah mengkonsumsinya dengan cara benar, sudah makan tapi masih ada juga berarti harus dikonsultasikan lagi ke dokter ya Bu ya. Terus bagaimana sekarang waktu penggunaan Ibu? Waktu penggunaan misalkan meminum obat oral, antibiotik secara oral, itu apakah ada spesifik untuk waktu pemberiannya Bu? Kalau untuk waktu minum, kita lihat dulu aturan pakai dari antibiotik yang diresepkan. Karena beberapa antibiotik ini ada yang 2 kali sehari, ada yang 3 kali sehari, ada justru yang sekali sehari. Jadi tergantung antibiotiknya. Jadi kita balikkan lagi, minum ini per 24 jam ya. Kalau sekali sehari berarti tiap 24 jam. Misal jam 8 pagi, besok pagi jam 8 pagi lagi kita minum. Kemudian kalau yang 2 kali sehari berarti dia per 12 jam. Kalau yang untuk 3 kali sehari per 8 jam. Selain waktu minum, frekuensinya kita lihat apakah dia untuk 3-4 hari atau 5-7 hari, atau justru tadi yang masuk penyakit yang butuh antibiotik per bulan-bulan. Kita ikuti, jangan sampai berhenti di tengah jalan dalam meminum antibiotiknya. Baik-baik. Nah, kalau yang antibiotik dalam bentuk sirup kering Ibu, itu apakah ada spesifik perlakuannya untuk obat seperti itu? Untuk sirup kering biasanya nanti di apotek sudah dalam bentuk encer, diencerkan ya. Jadi kita sebagai pasien perlu sedikit untuk penyimpanannya. Sirup kering ini kalau kita simpan di ruangan terbuka suhu 25 bisa tahan sampai 7 hari. Tetapi kalau kita simpan di kulkas bisa sampai 14 hari. Dan tetap minumnya sampai habis, sampai sirup itu habis. Jadi tidak akan ada sisa dari pasien. Karena kadang-kadang yang saya pernah lihat diberikan ke pasien yang lain dengan gejala sama, padahal itu belum tentu sama bakterinya seperti itu. Jadi tetap harus diminum untuk satu pasien, tidak bisa dibagi-bagi ke yang lain. Berarti tidak boleh sharing ya Bu? Tidak boleh sharing. Sharing info boleh. Kalau antibiotik ini harus dia habiskan sampai selesai. Frekuensi berapa harinya itu. Bagaimana kalau yang secara topikal Ibu? Apakah ada khususnya untuk topikal? Kalau topikal biasanya kita berikan edukasi ke pasien. Misal 2 kali sehari itu sesudah dibersihkan dulu. Mungkin ada gatal atau luka, dibersihkan dulu. Biasanya kita berikan habis mandi, kan habis mandi bersih badan kita. Dioleskannya tipis dan rata. Kadang-kadang ada yang kurang merata. Kurang merata seperti itu. Oke, baik. Itu adalah penggunaan antibiotik ya Bu ya. Nah, sekarang mungkin pesannya Ibu kepada masyarakat itu bagaimana cara bijaknya untuk konsumsi antibiotik. Kadang-kadang kita kayak lebih sepele banget tentang obat, padahal sebenarnya efeknya tuh besar tanpa kita ketahui resikonya adalah besar. Mungkin ada yang ingin disampaikan Bu mengenai cara penggunaan antibiotik ini secara bijak? Mungkin yang saya sampaikan kita perlu berhati-hati, tetapi juga jangan takut jika dokter sudah meresepkan antibiotik. Jadi antibiotik ini pada waktu kita pakai, ingat bagaimana cara minumnya, interval waktunya, dan frekuensi diminum sampai habis. Karena ini untuk menghindari resiko terjadi resistensi ke depannya, seperti itu. Oke, Ibu, kalau untuk penyimpanan antibiotik ini, apakah ada perlakuan khususnya atau bagaimana Ibu? Kalau untuk penyimpanan antibiotik ini, kalau dalam bentuk tablet, itu biasa di ruangan ruangan suhu kamar, suhu 25, ruangan sejuk. Jangan kayak di atas kulkas kan panas itu ya Mbak ya, jangan seperti itu. Di ruangan biasa aja, ruangan cuman mungkin agak di atas, jangan terjangkau kalau kita punya anak-anak. Kalau untuk sirup ini bisa 2 kita simpan, boleh di ruangan terbuka dengan suhu 25, ini tahan 7 hari. Kalau kita simpan di kulkas bisa tahan sampai 14 hari. Tetapi kalau antibiotik tentunya pada waktu kita konsumsi nggak sampai 14 hari dia udah habis, karena aturannya
harus diminum sampai habis. Jadi boleh disimpan di ruangan biasa dengan suhu sejuk, suhu 25-an seperti itu. Berarti jangan sampai disisakan untuk nanti-nanti ya Bu? Iya, jangan Harus sampai selesaikan sampai ada sisa, apalagi sampai dikasih ke pasien yang lain yang dengan gejala yang sama, itu yang sering kadang buat kita ini ya heran seperti itu. Betul. Jadi jangan sampai seperti itu, karena itu tadi takutnya nanti akan banyak hal yang terjadi kemudiannya yang akan beresiko untuk pasiennya dan juga yang lain gitu. Baik sahabat RSMY dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan penjelasan dari apoteker kita mengenai cara bijak penggunaan antibiotik. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita jadikan pedoman dalam penggunaan obat antibiotik ke depannya. Dan jangan lupa ikutin terus program kita Ngobras, Ngobrol Asik Sehat dengan tema-tema menarik lainnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, sampai jumpa. Salam sehat.